Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Anggreni Kristianto dengan NIM 72114199197 dari Rombel Akuntansi B 2019. Saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen bab 5 mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Komponen utama komputer. 1. Prosesor, mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan data secara logis, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam komputer. 2. Memori, memori yang terletak pada papan sirkuit utama komputer yang disebut motherboard. Data dalam memori akan hilang ketika daya untuk komputer dimatikan. Yang ketiga, ada ruang penyimpanan. Memori yang terletak pada suatu alat yang tidak terdapat pada papan sirkuit utama. Kebanyakan jenis penyimpanan ini dapat dilepaskan dan dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer yang lain. Alat-alat penyimpanan yang umum adalah floppy disk dan CD. Yang keempat, ada alat input. Suatu alat yang menangkap data oleh metode manual atau elektronik dan mengirimkan data ke ruang penyimpanan atau memori. Alat-alat input yang umum adalah keyboard, mouse, dan pemindai. Yang kelima, alat output. Suatu alat yang menyajikan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Alat-alat output yang umum adalah monitor komputer, printer, CD, dan pengeras suara. Yang keenam, ada alat input atau output. Suatu alat yang mampu menjalankan fungsi-fungsi input maupun output. Contohnya monitor layar sentuh dan disk penyimpanan. Selanjutnya mengenai alat-alat komputasi pribadi. 1. Telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler populer telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar video pendek. Keypad dan monitor menjadi alat input dan output. 2. Telepon seluler cerdas. Ketika sebuah telepon menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. 3. Jaringan rumah. Jaringan yang menggunakan modem untuk koneksi internet, baik modem kabel maupun DSL, dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi di rumah. Selanjutnya, keamanan komputasi rumah. 1. Pembaruan. Kegiatan memperbarui peranti lunak yang digunakan pada personal komputer atau PC atau mikrokomputer. 2. Hacker. Orang-orang yang mencoba untuk menerobos masuk ke sistem komputer guna mengumpulkan informasi. 3. Virus komputer. Program-program komputer kecil yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Yang selanjutnya, worm. Hampir sama kerjanya dengan virus, namun worm tidak menempelkan dirinya ke program file. Yang terakhir adalah spyware. Program-program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang dikerjakan dengan sumber daya komputer tersebut. Selanjutnya, peranti lunak. 1. Peranti lunak sistem menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas-tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau pengguna. 2. Peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi siap pakai dapat diprogram sestandar mungkin untuk penghitungan pajak, akuntansi untuk penggajian, dan penyusutan aset tetap, dan transaksi lainnya. Ada 3 peranti lunak aplikasi. Yang pertama, peranti lunak siap pakai, diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. 2. Peranti lunak aplikasi khusus, yaitu aplikasi yang diproduksi oleh pengguna dengan tujuan khusus dan dijual kepada pengguna khusus juga. Yang ketiga, peranti lunak yang ditulis pengguna, merupakan aplikasi yang dibuat sendiri oleh pengguna. Selanjutnya, komunikasi. Beberapa hal yang berhubungan dengan komunikasi diantaranya: 1. Koneksi publik. Protokol-protokol untuk sistem telepon publik dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara, sedangkan sinyal-sinyal digital komputer dan kecepatan yang tinggi berada di luar jangkauan dan tujuan awal protokol telepon. 2. Saluran pribadi merupakan suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. 2 jenis saluran pribadi yang populer adalah saluran T1 dengan 1,5 Mbps dan saluran T3 dengan 43 Mbps. 3. Jaringan pribadi maya. Jaringan pribadi biasanya lebih mahal dan juga lebih aman karena data Anda merupakan satu-satunya data yang berada pada saluran komunikasi. Untuk penghematan biaya, maka menggunakan jaringan pribadi maya atau VPN.
2. Komunikasi jaringan. International Organization for Standardization didirikan pada tahun 1946. Organisasi ini menciptakan arsitektur standar Open System Interconnection atau OSI bagi koneksi-koneksi jaringan. 3. Protokol untuk komunikasi komputer. Sistem Network Architecture atau SNA membutuhkan satu komputer induk utama yang mengumpulkan komputer-komputer lain yang terhubung oleh suatu jaringan suatu urut-urutan. Selanjutnya, paket merupakan suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alat komputer yang dituju, komputer pengiriman, dan informasi kendali lainnya. Selanjutnya, alamat jaringan internet merupakan 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 225 yang dipisahkan oleh titik-titik. Alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, bus, hubungan jaringan, dan komputer yang sedang dituju. Selanjutnya mengenai jenis-jenis jaringan. 1. Local Area Network atau LAN merupakan suatu jenis jaringan komputer dengan mencakup wilayah lokal. Contoh jaringan LAN seperti komputer-komputer yang saling terhubung di sekolah, perusahaan, warnet, maupun antar rumah tetangga yang masih mencakup wilayah LAN. Kedua, Metropolitan Area Network atau MAN. Disebut demikian karena jenis jaringan komputer ini biasa digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari suatu kota ke kota lainnya. Untuk bisa menggunakan suatu jaringan MAN, biasanya diperlukan adanya operator telekomunikasi untuk menghubungkan antar jaringan komputer. Contoh jaringan Depdiknas antar kota atau wilayah dan jaringan mal-mal modern yang saling berhubungan antar kota. Yang ketiga, Wide Area Network atau WAN. Biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain atau dari satu benua ke benua lainnya. Jaringan WAN biasanya terdiri dari berbagai jenis jaringan komputer LAN dan WAN karena luasnya wilayah cakupan dari jenis jaringan komputer WAN. Yang terakhir ada Interconnection Network atau Internet. Didefinisikan sebagai informasi superhighway untuk mengakses informasi melalui web. Internet adalah sistem jaringan global dunia komputer yang saling berhubungan dengan menggunakan standar Internet Protocol atau TCP/IP. Setiap komputer di internet didefinisikan oleh alamat IP yang unik. Internet dapat diakses oleh setiap pengguna seluruh dunia. Yang terakhir mengenai konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemudian yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi, dan keamanan, ukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna. Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet pelaksana komunikasi digital. Setiap sinyal suara dapat didigitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara di tempat tujuannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.